Hari ini kita akan membawakan coverage baru kita di sektor coal dan juga mineral miners ya, dengan ticker Harum atau yang kita kenal juga dengan perusahaan yang namanya Harum Energy. Oke, bisa kita langsung mulai. Ya, jadi overall kalau kita misalkan melihat daripada bisnis dari Harum ini yang memang notabene-nya masih di majority di bisnis batubara. Memang kalau misalkan kita lihat dari tabel ini, reserve daripada Harum ini sendiri per 2022 ada di level 77 juta ton. Di mana kalau misalkan kita melihat dengan produksi rata-rata yang dengan level sekarang itu reserve-nya akan selesai di 14 tahun mendatang. Tapi overall kita melihat Harum ini sekarang tujuannya menuju beyond daripada batu bara, yaitu juga sekarang untuk menjadi produsen nikel. Jadi di 2022 kemarin memang di setelah adanya mereka membuat entitas baru di dalam perusahaannya, portofolio daripada nikelnya mereka sekarang ini sudah termasuk di dalam kepemilikan beberapa perusahaan yang memang engage di pertambangan nikel, kemudian juga processing dan juga refinery ya. Dimana kalau misalkan untuk PT Position sendiri mereka memiliki kepemilikan 51%, kemudian ada ke 49% untuk kepemilikan PT Inve Metal Industry, kemudian 20% untuk PT Weststrong Metal Industry, dan juga ada 6,5% daripada Nickel Industry Limited. Next. Ya, jadi kalau misalkan dari tadi sifatnya setelah mereka investasikan, walaupun bukan majority shareholder daripada perusahaan-perusahaan yang tadi sudah disampaikan, namun sebetulnya dari hasil investasi mereka mendapatkan sharing profit dari perusahaan-perusahaan tersebut, di mana kontribusi sharing profit dari perusahaan-perusahaan nikel yang sudah mereka investasikan terhadap bottom line-nya atau net profit perusahaan Harum di 2022 kemarin ada di level 12%. Mainly itu datangnya dari EMI dan juga ada dari Nickel Industry tadi sebesar 74% dan juga 26%. Sebetulnya untuk dari segi labanya sendiri, ini NIC memang agak lebih besar, tapi kepemilikannya yang tadi kita sempat sampaikan lebih kecil, besar cuma 6,5%. Kemudian dari segi nikelnya sendiri, ini kita melihat ke depannya Harum ini juga akan lebih di-drive performa keuangannya dari segmen nikelnya itu sendiri, karena memang perusahaan juga sekarang sudah dalam proses untuk transisi menuju fokusnya yang lebih ke arah industri nikel. Untuk industri nikelnya sendiri, untuk di PT WMI, salah satu subsidiary daripada Harum juga, ini juga akan sedang membuat smelter baru atau smelter kedua, di mana yang ini akan starting commission di starting 4Q 2023, dan ini juga kita melihat adanya salah satu katalis positif lanjutan, di mana nantinya kontribusinya nikel terhadap kinerja daripada perusahaan itu akan lebih didominasi dibandingkan dengan batu bara. Next. Ya, jadi memang secara industrinya sendiri kita seperti yang kita tahu dan seperti yang sudah setiap bulannya kita sampaikan, memang di bulan-bulan terakhir ini harga batu bara benchmark global itu sudah mengalami koreksi dan ternormalisasi secara cukup signifikan, hampir kembali ke level normalnya, walaupun masih cukup di level yang tinggi dibandingkan dengan pre-pandemic dan juga supply chain disruption. Jadi kita appreciate di mana memang sebenarnya Harum ini juga sudah mempersiapkan shift-nya menuju ke industri nikel. Dan kemudian kalau misalkan kita lihat dari struktur balance sheet-nya, di mana mereka memiliki net cash position yang cukup kuat,
dan memperhitungkan bahwa memang ekspansi terhadap industri nikel ini membutuhkan alokasi untuk investasi ataupun capex yang lumayan tinggi. Ini juga akhirnya kita memberikan apresiasi kepada perusahaan yang memiliki cash position yang baik. Di luar itu, kita melihat juga sebenarnya kalau memang misalkan dibutuhkan ke depannya, ini kita juga lihat bahwa Harum sudah mempersiapkan kerjasama dengan bank-bank dan untuk mendapatkan fasilitas kredit apabila dibutuhkan dengan total sebesar 390 juta dolar. Next. Ya, terkait dengan latest performance daripada Harum sendiri di full year 2022, memang seiring dengan apa yang terjadi di industri ya, dikarenakan oleh cuaca yang kurang favorable, kemudian itu juga menghamper daripada production Harum sendiri, memang revenue itu turun sebesar 38% secara Q-on-Q, namun masih naik sebesar 54,4% secara year on year. Itu juga memang karena disupport daripada ASP untuk year on year-nya, dan secara Q on Q itu ada dua alasannya, karena memang juga sudah mulai normalize kemarin, dan juga tadi yang produksi juga sempat dihamper. Dari segi biaya itu kalau kita misalkan melihat cash cost di yang paling bawah itu di full year 2022 mengalami kenaikan 57,2%, dan ini juga memang kontribusinya adalah harga fuel yang naik, kemudian juga royalti yang juga memang naik. Untuk secara Q-on-Q-nya, untuk secara quarterly basis itu secara Q-on-Q naik, berturun sebenarnya untuk ke 3,6%, dikarenakan memang kalau misalkan kita melihat daripada stripping rasionya ini juga agak membaik, dan memang ini juga biasanya seasonality karena memang untuk stripping ratio seiring dengan berjalannya quarters itu agak lebih uh, menurun. Tapi overall untuk stripping rasionya sendiri kita melihat untuk secara year on year di fourth quarter 2022 ini mengalami penurunan, jadi sedikit meng-offset kenaikan daripada fuel dan juga tadi yang sudah kita sampaikan yaitu royalty rate yang meninggi. Jadi overall untuk net profit di 2022 itu dicatatkan sebesar 302 USD million atau naik sebesar 306,9, dan ini alasannya adalah tadi memang dari top line-nya sendiri sangat mendukung, yaitu produksinya, kemudian juga dari ASP-nya terutamanya. Next. Ya, overall kita punya view yang cukup baik terhadap Harum sendiri. Namun memang harus kita tahu bahwa untuk saham-saham daripada komoditas dan juga mineral sekarang menghadapi koreksi. Overall, secara untuk coverage-nya sendiri kita initiate dengan trading buy dengan TP 1480 yang mengimply PE sebesar 6,2 kali. Dan memang untuk kita melihat Harum memang secara overall masih didominasi sebagai perusahaan batubara, tapi kita mempunyai optimistic view terhadap transformasinya terhadap nickel industry. Untuk itu PE kita diderive dari sum of the parts, di mana kita di mana untuk net profit kita contribution-nya kita expect untuk 2023 dan juga 2024 kontribusi daripada nikelnya sudah naik dengan di kisaran 20% kontribusinya terhadap net profit, dan untuk coal-nya sebesar 80%, sehingga overall net profit rasionya atau rasionya itu ada di 1:4 untuk nikel versus coal. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kembali ke Glenda.